Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 meliputi Rahadi dengan NIM 20200-150, Triayuni dengan NIM 20200-152, Patrialis Akbar dengan NIM 20200-153, dan Zuenas Tata Al-Arsyad dengan NIM 20200-154 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas praktikum Sistem Informasi Agribisnis dengan judul Analisis Perancangan Sistem Informasi e-Farming berbasis web untuk mengetahui tingkat kelayakan panen pada sektor pertanian. Saya Patrialis Akbar akan menjelaskan mengenai latar belakang. Penggunaan e-farming dapat membantu petani dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian. E-farming sebagai sistem pelayanan dalam upaya pengembangan sektor pertanian berbasis web. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian sehingga sektor pertanian menjadi salah satu pilar besar perekonomian Indonesia. Itulah mengapa negara kita disebut sebagai negara agraris. Seiring dengan kemajuan teknologi secara global tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dalam sektor pertanian. Dalam dunia pertanian menggunakan teknologi informasi mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan pertanian yang modern secara tepat waktu. Selain itu juga mempunyai peranan yang vital dalam segala bidang. Salah satunya pada bidang pertanian, memanfaatkan teknologi informasi. Sistem informasi e-farming berbasis web merupakan salah satu bentuk sistem dengan konsep yang bisa diterapkan untuk memberikan informasi berupa data variabel penunjang keputusan kelayakan produktivitas hasil pertanian berupa data-data dalam bentuk digital. Tujuan 1. Untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul pada penerapan e-farming terhadap kelayakan panen pada sektor pertanian. 2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala pada penerapan e-farming terhadap kelayakan panen pada sektor pertanian. 3. Untuk mengetahui upaya berkelanjutan pada penerapan e-farming terhadap kelayakan panen pada sektor pertanian. Saya Rahadi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Patrialis Akbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Yang pertama, dampak penerapan e-farming terhadap kelayakan panen di sektor pertanian. Nah, dalam era globalisasi yang semakin menguat, penguasaan terhadap sistem informasi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat lagi kita tawar gitu. Apalagi pada bidang pertanian ini di Indonesia semakin meluas. Melalui aplikasi e-farming ini kita juga dapat membantu para petani memperoleh keuntungan yang lebih. Nah, jika produk yang dijual melalui aplikasi e-farming daripada para petani harus menjual ke distributor. Aplikasi e-farming ini juga mampu mengolah produk untuk membantu petani mendapatkan informasi tren panen dan kemudian dapat dilakukan penjualan pada e-farming setelah melakukan validasi produk. Nah, yang kedua, hambatan dan kendala penerapan e-farming terhadap kelayakan panen pada sektor pertanian. Penerapan sistem informasi e-farming ini sangat membantu sekali untuk para petani dalam upaya mendeteksi lebih awal terjadinya tingkat kelayakan atau tidak layaknya hasil panen sektor pertanian. Akan tetapi terdapat beberapa hambatan dan kendala yang terjadi pada penerapan sistem informasi e-farming ini gitu. Di antaranya, masyarakat belum memiliki kesadaran untuk mengejar informasi inovasi penerapan pertanian yang berbasis teknologi, serta adanya keterbatasan masyarakat untuk dapat mengakses sistem informasi ini gitu. Lalu yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Nah, ini juga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap bidang juga banyak sekali SDM yang kekurangan sumber daya manusia, tidak hanya di sistem informasi saja. Yang ketiga, ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Yang keempat, belum adanya penyuluhan tentang pentingnya sistem informasi terhadap pembangunan pertanian. Dan yang terakhir, budaya dan
kebiasaan petani masih memakai kebiasaan tradisional atau sulit untuk beradaptasi dengan kemajuan dalam pertanian. Selanjutnya, saya Tri Ayuni akan melanjutkan mengenai penjelasan pembahasan dari Saudara Rahadi. Yang ketiga, upaya keberlanjutan penerapan e-farming terhadap kelayakan panen pada sektor pertanian. Dalam upaya keberlanjutan e-farming ini antara lain, yang pertama, sistem informasi e-farming ini dapat membantu pekerjaan dalam sektor pertanian yang pada akhirnya diperuntukkan untuk mengetahui hasil akhir kelayakan terhadap produksi panen dalam kegiatan pertanian yang ada. Selain itu, sistem informasi ini juga membantu memberitahukan solusi penanganan kepada petani tentang siklus pertumbuhan sektor pertanian di wilayah berdasarkan sektornya. Yang kedua, membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada sektor pertanian dan sebagai media monitoring. Selanjutnya, saya Juena Satalarsyad akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Sistem informasi e-farming sangat berdampak sekali terutama pada kelayakan hasil panen. Dikarenakan sistem informasi ini dapat membantu petani memperoleh keuntungan yang lebih. Terdapat hambatan dan kendala yang terjadi pada penerapan sistem informasi e-farming ini diantaranya kurang kesadaran dari masyarakat, kurangnya SDM yang mendukung sistem informasi ini, kurangnya infrastruktur, belum adanya penyuluhan dan masih menggunakan budaya tradisional. Dalam upaya keberlanjutan sistem informasi e-farming ini dapat membantu pekerjaan dalam sektor pertanian yang pada akhirnya diperuntukkan untuk mengetahui hasil akhir kelayakan terhadap produksi panen dalam kegiatan pertanian yang ada. Saran yang kelompok kami dapat, bahwasanya sistem penilaian e-farming ini belum menentukan spesifikasi jenis tanaman yang ada untuk lebih memberikan akurasi data terhadap setiap pengusaha di berbagai jenis tanaman di sektor pertanian. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.